Sebelum rumah impianmu berdiri, ada satu momen penting yang gak bisa di-skip. Momen itu adalah saat arsitek mengulik cerita, hobi, dan kebiasaanmu sehari-hari. Dari situ arsitek si bambu akan menerjemahkannya ke dalam bentuk ruang. Di video ini Minbo akan mengajak kamu masuk ke proses itu, sebuah presentasi eksklusif dari salah satu proyek kami. Penasaran seperti apa? Inilah dia Pradesain si Bambu. Yap, mari mulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Saat orang mau bangun rumah, apa yang sebenarnya ia cari? Apakah bentuk, kenyamanan, privasi, atau ruang untuk memulai hidup baru? Klien kita kali ini datang dari latar belakang keluarga yang dinamis, mobilitas tinggi, aktivitas harian yang padat, tetapi ingin memastikan rumah menjadi tempat paling aman untuk pulang. Ia pernah bilang, salah satu kalimat yang akhirnya jadi pegangan kami sepanjang proses. Menurut klien kami, rumah itu harus bikin orang yang tinggal di dalamnya merasa kembali utuh. Kalimat simple yang justru jadi pintu untuk memahami keinginannya. Dari sini kita masuk ke tahap analisa. Tahap yang sering terlihat teknis, padahal erat kaitannya dengan konteks, cerita, dan background klien. Kami merumuskan 3 core value utama. Yang pertama, ritme hidup yang teratur. Yang kedua, privacy dengan kebersamaan. Nah, yang terakhir, akses masuk cahaya agar rumah punya energi yang positif. Lalu bagaimana sih hal itu diterjemahkan? Biasanya kami memetakan fungsi-fungsi utama rumah, seperti area publik yang mudah diakses, area private yang kondusif, dan transisi halus di antara keduanya. Lalu selanjutnya kami memberikan sentuhan emosional, seperti rasa aman, rasa lega, dan rasa memiliki. Karena menurut kami rumah itu bukan hanya soal ruangan, tapi bagaimana setiap ruang mendukung perjalanan hidup pemiliknya. Di tahap ini biasanya kami mulai masuk ke cerita besar dari rumah ini. Menariknya, setiap proyek si bambu selalu ada satu benang merah yang membuat desainnya punya kisahnya sendiri. Karena kami percaya, setiap rumah punya cerita. Nah, kalau di rumah ini ceritanya sederhana loh. Yaitu klien pengen tempat pulang yang memulihkan. Konsep yang menekankan bahwa pengalaman kembali ke rumah jadi momen yang menenangkan. Bukan rumah penuh kemewahan, tapi rumah yang memeluk penghuninya sejak langkah pertama. Dari filosofi itu, kami membangun narasi ruang. Bagaimana cahaya masuk, bagaimana sirkulasi bekerja, bagaimana setiap aktivitas terasa alami dan tidak memaksa. Kami selalu percaya rumah yang baik adalah rumah yang membuat penghuninya bisa bernafas lebih panjang. Sekarang, mari kita lihat kondisi awalnya. Lahan berada di lingkungan yang cukup padat dengan paparan matahari yang unik dan arah angin yang bergerak relatif stabil. Meski lahan berbatasan langsung dengan rumah di kanan kirinya, tapi justru itu yang membuat desainnya semakin kontekstual. Kami memberi peluang view, titik panas, titik sejuk, hingga bagaimana tetangga sekitar mempengaruhi rasa ruang di dalam rumah. Dan setelah analisa lingkungan selesai, barulah kita masuk ke dalam bagian yang paling ditunggu, yaitu adalah desain finalnya. Bagaimana gambaran rumah ini setelah pradesain yang dijalankan? Zonasi denah dirancang dengan pola yang jujur dan fungsional. Area tamu dan ruang keluarga menjadi pusat gravitasi, sementara ruang private diletakkan berlapis untuk menjaga ketenangan. Sirkulasinya dibuat seamless, sehingga ada ruangan yang bernafas di antaranya. Pada potongan bangunannya nih, permainan ketinggian dan bukaan menjadi kunci utama. Kami membuka atap di titik tertentu untuk menghadirkan cahaya alami. Lalu setelah itu kami mengarahkan ventilasi agar udaranya bergerak dengan konstan. Setelah semuanya nyaman, kami menciptakan ruangan yang terasa hangat dari pagi sampai sore hari. Lalu pada fasadnya kami memilih pendekatan yang rapi, teduh, dan tidak berlebihan. Fasad yang mempresentasikan ketenangan sekaligus kepercayaan diri. Material ringan dikombinasikan dengan elemen solid membentuk komposisi yang cenderung minimalis tapi tetap berkarakter. Dan setelah semua proses pradesain itu, jadilah desain rumah Assemble House. Kamu berjalan masuk ke teras depan, ada ruang tamu yang terbuka dengan hangat, dan transisi ruangan keluarganya dibuat seamless hingga ruangan makan.
Lalu ada teman kecil yang jadi jeda visual. Dari sini kita bisa lihat bagaimana setiap ruang saling merespon. Bagaimana rumah yang tidak hanya berdiri, tapi juga terlihat hidup. Dari pradesain ini kamu bisa tahu, ketika pilihan bentuk, orientasi, material, dan cahaya bisa menjawab kebutuhan untuk merasa pulang dan kembali utuh. Itulah yang kami coba hadirkan dengan sebuah ruang yang tidak hanya fungsional, tapi juga hadir sebagai ruang pemulihan dan tempat pulang yang terasa benar. Mau punya rumah seperti ini? Yuk ceritakan langsung kepada kami.